Konnichiwa Sensei dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Dinamika Kesusastraan Jepang dengan novel yang telah ditelaah yang bertajuk Ginju Sang Bumi yang ditulis oleh Toshiko Tamura. Anggota kelompok 5 terdiri dari saya, Muhammad Haska Abdullah Saleh, Danis Raffi, Muhammad Rifki Kurniawan, dan Muhammad Dasali. Minoru hidup bersama suaminya yang bernama Yoshio. Keduanya hidup melarat, kesulitan memenuhi kebutuhan hidup akibat profesi penulis suaminya yang hampir selalu tak menghasilkan apa-apa. Setiap kali pulang ke rumah dan membawa tangan hampa, keduanya pun jatuh pada pertengkaran kecil. Lantaran kata bahwa mereka sebaiknya berpisah berulang kali dari mulut suaminya, mengingat ketidakberdayaan ia menghidupi Minoru. Mendapati situasi sulit itu, Yoshio lantas mendorong Minoru untuk turut mencari pekerjaan, dan salah satu peluang itu ia lihat ketika mengetahui kalau Minoru pun bisa menulis. Desakan supaya Minoru menulis semakin menguat ketika ia melihat pamflet sayembara novel. Yoshio ingin Minoru mengambil kesempatan itu dan dapat memenangi hadiahnya. Namun, bagaimana dengan Minoru sendiri? Menulis dengan tekanan dan ekspektasi dari orang lain tentu bisa menghadirkan ketidaknyamanan. Itu pula lah yang dirasakan oleh Minoru. Kesalahan Minoru menggelegak di perut ketika ia memikirkan Yoshio yang mencoba menggiringnya melakukan seni yang seperti perjudian. Sementara lelaki itu sendiri sama sekali tak tahu cara membiarkannya menikmati seni. Tekanan itu merenggut kedirian Minoru sebab ia tidak lagi menikmati proses menulis sebagai seni yang membuatnya bahagia melakukannya. Terlebih lagi, tuntutan sayembara itu justru menempatkan dirinya dalam perjudian yang tak diketahui hasilnya. Dari situ, Minoru menulis bukan atas kehendak dirinya, tetapi lebih ke tuntutan yang diletakkan suaminya di pundaknya. Situasi itu menempatkan Minoru di ruang antara yang syarat. Di satu sisi, Minoru ingin memberontak, hati kecilnya ingin menyerah saja. Tapi di sisi lain, ia tidak memiliki keberdayaan untuk melawan suaminya. Digambarkan, ia merasa putus asa gara-gara menulis hanya karena dipaksa Yoshio dan cuma melemparkan karya itu ke hadapan sang lelaki. Kendati begitu, toh pada akhirnya Minoru menyelesaikan naskahnya di hari tenggat sayembara, dan perjudian pertama pun usai. Lantas, apakah segalanya usai? Tentu belum. Sebab, fase menulis itu, Minoru tertarik dengan dunia peran, kala melihat pamflet pembukaan aktris untuk pelegaran teater. Terjunnya Minoru ke dunia peran memberi gambaran tak ramah lain terhadap perempuan. Dunia kesenian rupanya sedemikian eksis. Meski memiliki kekuatan seni bak intan, seorang artis tidak akan dianggap sempurna jika tidak memiliki rupa laksana bunga. Segalanya tampak melulu berhubungan dengan tampak, dan ketika perempuan tak memenuhi standar kecantikan tertentu, sama seperti yang dialami Minoru, mereka akan diejek oleh masyarakat. Mereka tidak berarti apa-apa, hanya figur yang dilempari cemoohan sepanjang pertunjukan. Dunia itu menampar Minoru dengan keras, membuat keyakinan berkeseniannya ciut, dan itu membuatnya keluar dari kelompok teater itu. Sebelumnya, kita telah mendapati sedikit gambaran bagaimana perempuan penulis menjalani hari-harinya. Dalam diri Minoru, gambaran itu begitu pahit, dan itu tidak selesai sampai di sana. Kepahitan juga masih kita lihat ketika naskah Minoru memenangi penghargaan itu. Laki-laki di sekelilingnya mengaku kalau kemenangan itu disebabkan oleh mereka. Alih-alih atas kerja keras Minoru seorang diri, suaminya bilang bahwa dialah yang harus mencambuk semangat Minoru, sehingga kemenangan itu berkat dirinya. Dan juri yang kelak ditemui Minoru bilang kalau dialah yang berperan memenangkan karya Minoru saat juri lain memberi nilai yang kecil. Hubungan antara isu sosial dalam cerita dengan konteks atau kejadian di Jepang. Karya Ginju Sang Bumi termasuk ke dalam genre ai novel atau shisosetsu, yang merupakan semi autobiografi dari kehidupan dan dimaksudkan untuk menggambarkan situasi sosial kehidupan penulisnya. Oleh karena itu, saat membicarakan cerita Ginju Sang Bumi, kita tidak dapat melepaskan cerita ini dari dinamika masyarakat pada masa penulisnya hidup dan menuliskan karya-karyanya, yaitu pada zaman Meiji akhir sampai Taisho Showa sebelum perang. Zaman Meiji akhir sampai Taisho awal adalah masa berkembangnya norma Ryosai Kendo, atau istri yang baik dan ibu yang bijaksana, yang menjadi norma perempuan ideal Jepang.
Pengukuhan norma perempuan ideal di Jepang tersebut didukung dengan arahan pemerintah pada masa itu untuk mendirikan dan mengembangkan sekolah-sekolah khusus perempuan yang mendidik perempuan untuk menjadi istri yang baik dan ibu yang bijaksana. Hal ini didukung dengan terbitnya majalah-majalah khusus perempuan yang berfungsi sebagai sumber pendidikan informal bagi perempuan Jepang. Di sisi lain, mulai tahun 1910-an, wacana Atarashi Onna yang terjemahan harfiahnya perempuan baru mulai menjadi perbincangan dan dipopulerkan oleh berbagai media Jepang. Atarashi Onna mengacu pada perempuan yang memilih hidup dengan caranya sendiri dan menolak diikat oleh norma Ryosai Kenbo. Istilah ini menunjukkan kekhawatiran rusaknya norma sekaligus harapan terhadap perubahan status perempuan Jepang di dalam masyarakat. Di era Taisho, bidang sastra dikuasai oleh laki-laki. Dalam masa ini, walaupun sudah mulai muncul berbagai penulis perempuan, penulis-penulis ini tidak dapat meraih kesuksesan tanpa adanya dukungan dari laki-laki yang kuat. Couplet 2016. Dengan kata lain, otoritas sastra dipegang oleh laki-laki dan karya perempuan akan dinilai sukses hanya dengan kacamata kritik laki-laki. Pada masa ini, Jepang masih menggunakan sistem IE atau sistem keluarga, yaitu sistem yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan istri setelah anak harus mengikuti suami. Dalam sistem ini, keluarga dan secara tidak langsung harus diutamakan. Tidak boleh ada tindakan yang menodai nama keluarga. Sistem yang mengharapkan seorang laki-laki untuk bisa mandiri dan sukses dalam masyarakat. Sedangkan wanita diharapkan sebatas menjadi istri yang baik dan ibu yang bijak. Dalam Ngichu Sang Mumi, terlihat jelas bagaimana perempuan harus tergantung terhadap laki-laki untuk hidup. Dikarenakan sistem edukasi Jepang masa itu, perempuan tidak dibekali dengan keterampilan yang memadai selain yang bisa digunakan sebagai ibu rumah tangga. Minoru sangat ingin bekerja dengan mandiri, tetapi dia tahu betapa terbatasnya apa yang bisa dia lakukan. Untungnya, untuk dia, Minoru masih memiliki keterampilan berakting yang ia pelajari sebelum menikah. Sikap Yoshio, suami Minoru, menunjukkan bagaimana norma Ryosai Kenbo melekat dalam masyarakat. Sejak awal berjalan cerita, Yoshio menganggap banyak tindakan Minoru sebagai hal yang konyol dan membuang-buang waktu. Baik itu merasa senang terhadap hal kecil yang terjadi di kehidupannya walaupun keadaan finansial mereka yang buruk, atau ketertarikan Minoru terhadap seni. Yoshio mengharapkan Minoru untuk tidak berandai-andai dan bermimpi. Bahkan, walaupun Minoru dengan baik berakting dalam pementasan pun, dia tetap mencemooh wajah Minoru yang tidak terlalu rupawan. Ada berbagai skenario di cerita ini yang menunjukkan betapa pentingnya menjaga harga diri Ie bagi Minoru dan juga Yoshio. Contohnya, saat Minoru hendak meminjam kimono formal untuk melayat istri gurunya, ia merasa enggan karena tindakan ini dapat merendahkan harga diri suami yang tidak dapat membelikan istrinya kimono. Yoshio pun sempat berpikir betapa memalukannya sebagai seorang suami mempunyai istri yang biasa wajahnya tampil di panggung pementasan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.